menaikkan kehadirat-Mu di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga di saat pagi hari ini, kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan melayani di dalam rumah-Mu yang kudus. Itu di pagi hari ini kami akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ricky. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai Bapak di dalam pelayanan, sehingga apa yang Bapak dapat sampaikan kepada kami, yaitu Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan sebagai peringatan bagi kami, sebagai pelajaran bagi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, juga kami mendoakan teman-teman sepelayanan kami yang melayani di dalam rumah jemaat-Mu. Sertai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melayani seturut kasih dan kehendak-Mu. Tuhan, di saat pagi hari ini juga Hamba mendoakan teman-teman sepelayanan kami yang akan melayani jemaat-Mu di rumah-rumah jemaat dan di rumah-rumah sakit. Tuhan, sertai mereka di dalam perjalanan mereka dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Tuhan, sertai mereka sehingga mereka dapat melayani dengan kasih dan kehendak-Mu saja. Tuhan, terima kasih juga ada rekan-rekan kami sepelayanan kami, yaitu Bapak Ibu Pastor yang selalu setia menyiapkan rumah-Mu yang kudus. Tuhan, berkati Bapak Ibu Pastor, juga pro kantor, tim multimedia, operator Infokus Video Drone, sertai kami semua di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami dapat berguna bagi kami semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang hidup di tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Salam bagimu, salam bagimu. Salam
Atas firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini secara khusus terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Mendahulunya mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus tolong kami, urapi kami dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan perikop di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian sabda kebenaran firman-Nya di hari ini. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita pelajaran penting di Taman Getsemani. Apa pelajaran penting yang kita dapat dari kehidupan Kristus ketika dia bergumul di Taman Getsemani? Dan saya percaya di sinilah letak kesuksesannya, keberhasilannya mencapai Bukit Golgota. Karena harus diakui bahwa secara manusia, ayat ini harus dilihat dari sudut pandang bahwa Kristus itu manusiawi dan ilahi. Jadi Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Seringkali kan orang berpikir bahwa kita manusia kok dijadikan Tuhan. Bukan, kita tidak menjadikan manusia itu jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Karena ada orang seringkali di YouTube kah, di Facebook kah, seringkali berkata orang Kristen ini bodoh sekali. Tuhannya orang Kristen ini bodoh. Padahal Tuhan itu Maha Kuasa, bisa buat apa saja, lakukan apa saja. Capek-capek ke dunia sampai mati di Bukit Golgota bikin apa? Tuhan kan bisa buat keputusan, mana yang banyak berbuat baik pas masuk surga, mana yang banyak berbuat jahat pas masuk neraka, kan selesai. Kenapa mau capek-capek harus ke dunia, lain di kandang yang hina, masuk lagi dalam Via Dolorosa sampai akhirnya mati di Bukit Golgota? Pakai otak. Seringkali mereka berkata seperti itu. Tapi seringkali orang tidak memahami kekristenan yang sebenarnya. Bahkan kita yang Kristen pun tidak memahami kekristenan kita. Makanya tidak heran kita ini gampang lego, gampang tampias. Katekisasi sudah, CD sudah bagus. Pada waktu prosesi CD, ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Lembu mata ini hampir semua berkaca-kaca. Dalam hati tuh lihat, lembu iman ini mantap sudah.
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sini dong, mayari sana, mayari sini. Tiba-tiba ada yang mulai muncul dengan pakaian ninja. Ini ada persoalan mana ini? Di mana letak masalahnya ini? Apakah para katekisasi ini, para pengajar katekisasi ini lemah dalam mengindoktrinasinya kah? Atau persoalan apa? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti adalah seringkali kita tidak memahami kenapa Allah harus jadi manusia. Bapak Ibu, dosa itu tidak bisa dibereskan dengan amal dan perbuatan baik. Sebanyak apapun perbuatan baik Anda, sebanyak apapun amal Anda, tidak membereskan satu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sama dengan hukum positif. Kalau Anda melanggar hukum positif, apakah Anda korupsi, Anda tidak bisa membayarnya itu dengan berbuat baik dan berbuat amal. Saya sering memakai istilah hukum karena istilah hukum ini yang lebih tepat membahas atau menilai kekristenan. Kalau secara hukum seseorang yang kedapatan korupsi mencuri oleh 2 alat bukti yang sah, maka secara legal standing, posisi hukumnya dia kena statusnya adalah tersangka. Polisi lempar ke kejaksaan. Kalau sudah melalui persidangan, makanya statusnya dia sebagai seorang terdakwa. Selama orang itu terdakwa, Anda berbuat baik apapun, Anda tetap terdakwa. Anda berbuat amal sebanyak apapun juga, Anda tetap terdakwa. Karena apa? Satu pelanggaran terhadap hukum positif tidak bisa dibereskan dengan banyaknya kebaikan atau amal sebanyak apapun juga. Sama status kita di mata Tuhan, kita semua pernah melanggar hukum Tuhan. Maka secara legal standing di hadapan Tuhan, saudara dan saya juga terdakwa di mata Tuhan. Anda mau sembah Tuhan dengan perbuatan baik? Anda mau sembah Tuhan dengan amal? Tidak bisa juga. Karena apa? Satu pelanggaran terhadap hukum Tuhan tidak bisa dibereskan dengan apapun juga. Bapak Ibu, Anda masuk neraka itu cukup satu dosa saja sudah cukup. Satu pelanggaran saja terhadap hukum positif sudah bisa membawa kita ke penjara. Sama dengan itu, satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Dan kita tidak punya daya apapun juga untuk membereskan segala dosa dan kesalahan kita. Karena apa? Kalau secara hukum positif untuk membereskan seseorang secara legal standing, maka harus melalui proses pengadilan. Hanya hakimlah yang akan memvonis apakah dia benar-benar salah atau benar-benar betul. Hanya itu hakim saja. Demikian juga kita harus ada proses sidang ilahi bagi saudara dan saya. Dan via dolorosa Yesus sampai mati di Bukit Golgota adalah bagian dari sidang ilahi bagi kita manusia berdosa yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan. Lalu apa yang ketentuan dari kita sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan? Hakim hanya menuntut kita, mari kita datang bahwa saya ini manusia berdosa, saya manusia kotor, saya manusia durhaka, saya manusia najis, tapi saya mau bertobat dari dosa saya, dan saya percaya orang benar yang mati di Bukit Golgota, nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati untuk menebus dosa saya. Langsung hakim mendeklar Anda, memvonis Anda justification, Anda dibenarkan. Maka tema kitab Roma dibenarkan karena iman. Legal standing kita sudah beres, terdakwa sudah dibereskan, karena ada satu pribadi yang menanggung semua dosa kita di Bukit Golgota, namanya Yesus Kristus. Kalau legal standing kita sudah beres, sudah dibenarkan, wujud syukur saya berbuat baik. Wujud syukur saya sudah dibebaskan, saya berbuat amal. Jadi saya berbuat baik dan berbuat amal bukan supaya tidak dihukum, karena saya sudah dibebaskan dari status hukum Tuhan. Saya berbuat baik dan berbuat amal. Itu kekristenan. Lain kali banyak pendeta juga yang salah mengajarkan iman Kristen. Jangankan pendeta, juga guru-guru agama juga salah mengajarkan iman Kristen karena tidak memahami. Nah, karena itu pemahaman tentang salib Kristus itu penting. Kenapa dia harus jadi manusia? Kan pemberesan dosa manusia ini hanya bisa melalui kematian. Kenapa kematian? Karena upah dosa itu maut. Coba kalau upah dosa pingsan, maka Yesus harus datang pingsan. Tapi karena upah dosa adalah maut, maka pemberesan dosa manusia juga harus melalui maut, harus melalui kematian. Lalu siapa yang bisa membereskan? Hanya Allah yang Maha Suci yang bisa membereskan. Tapi untuk membereskannya harus mati. Tapi harus dibuktikan dengan kebangkitan.
sama aja dengan kita. Harus dengan kematian tapi harus bangkit. Hanya Allah bisa membereskan karena hanya Allah yang Maha Suci. Hanya masalahnya Allah yang Maha Suci itu tidak bisa mati. Allah kan tidak bisa mati. Mana ada Allah yang bisa mati? Sementara yang bisa membereskan dosa manusia hanya Allah. Karena cuma Allah yang Maha Suci. Cara pemberesannya harus dengan kematian. Tapi Allah tidak bisa mati. Lalu gimana caranya? Nah itulah dia. Allah kenosis. Kenosis artinya apa? Allah menambah sifat manusia. Caranya gimana? Hanya bisa dengan kelahiran dari seorang perawan. Makanya Yesus itu tidak lahir dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Untuk apa? Supaya bisa memenuhi unsur ilahi dan manusia. Makanya dia hanya bisa lahir dari seorang perawan, tidak boleh melalui hubungan seks. Kan kelahiran dari seorang perawan itu melanggar hukum reproduksi secara hukum kedokteran. Tetapi itulah yang dilakukan Allah karena hanya cara itu. Dia lahir dari seorang perawan, ilahi dan manusiawinya. Manusiawinya apa? Untuk apa? Supaya bisa mati. Karena kalau Allah tidak tambah manusia, tidak bisa mati. Dia menambah sifat manusiawinya supaya bisa mati. Lalu ilahinya untuk apa? Supaya bisa bangkit. Karena kalau dia cuma manusia, tidak mungkin bisa bangkit. Tetapi karena Allah, Yesus Kristus adalah ilahi, tapi juga manusiawi. Manusiawinya supaya bisa mati, ilahinya supaya bisa bangkit. Makanya di atas bukit Golgota dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Itulah iman Kristen yang harus kita pahami dengan baik, dengan benar, supaya iman kita tidak gampang terputar. Lain kali karena laki-laki parlente kah, parlanta kah, nyanyian kita ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku pada waktu prosesi, sambil mata berkaca-kaca, sambil berlinangan air mata, lupa semua. Apa yang diajarkan pada waktu sekolah minggu, pada waktu apa yang diajarkan orang tua, blank semua. Karena lihat laki-laki yang parlente dan parlanta ini. Seorang ibu bertanya kepada saya, Pak, kira-kira saya ini betulkah tidak ya? Macam dia ragu-ragu, makanya dia bertanya, siapa anak ini mau menikah? Ya bagus lah. Tapi masalahnya dia mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Terus bagaimana? Terus anak ini tanya ibunya, Ma, jadi saya ini bagaimana? Terus ibunya bilang, tak apa-apa, kok ikut dia saja, toh semua agama sama saja. Terus dia tanya, kira-kira siapa pendeta betulkah tidak? Setelah terlalu lama sampai ibu. Kau belajar firman Allah dari mana? Kau pendeta siapa? Semua agama sama dalam satu hal, sama-sama mengajar yang baik, itu saja. Tetapi tidak ada agama yang bisa jamin orang masuk surga. Termasuk agama Kristen juga tidak bisa menjamin Anda masuk surga. Yang jamin Anda masuk surga itu pribadi yang mati di bukit Golgota, yang dalam nats hari ini bergumul di Taman Getsemani. Pribadi itulah yang menjamin Anda masuk surga, bukan karena agama. Lain kali kan keagamaan kita ini hanya faktor turunan. Saya tete moyang, nenek moyang, bapak moyang, mama moyang, Israel, saya Kristen. Satu tali pusat pun namanya Kristen. Pisau yang mau motong tali pusat pun pisaunya Kristen juga. Tapi kalau hidup ini dibedah, hidup ini didiagnosa, orang bilang beda-beda tipis saja dengan komunis. Komunis tukang mayari, kau juga tukang mayari, apa bedanya? Komunis mabuk, kau juga mabuk, apa bedanya? Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor keagamaan kita lebih karena faktor turunan saja, belum sampai pada tingkatan di atas agama, namanya iman. Karena orang beragama belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti akan beragama. Saulus itu beragama. Saulus itu sangat beragama. Orang Farisi 1 minggu itu 2 kali puasa. 1 minggu 2 kali puasa. Tapi Saulus pembunuh. Sangat beragama. Artinya agama bukan solusi. Solusi adalah pribadi yang mati di bukit Golgota, namanya Yesus Kristus. Nah, kembali lagi kepada nats ini. Apa pelajaran penting di Taman Getsemani yang kita pelajari dari
dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke 36 sampai 40. Di sini kita melihat bagaimana Yesus bergumul dalam doa. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari di Taman Getsemani adalah menghadapi gumul apapun, persoalan apapun, mari kita bergumul dalam doa. Bergumul dalam doa berbeda dengan berdoa. Namanya bergumul. Kalau bergumul itu kira-kira kalau orang dong berkelahi, itu dong sampai habis-habisan. Bergumul bukan berdoa. Yesus di sini kalau Anda lihat di sini bagaimana dia merasa sedih. Kembali lagi ya, ini sisi kemanusiaannya, bukan sisi ilahinya. Di sisi kemanusiaan dia merasa sangat sedih. Perhatikan ayatnya yang ke 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Sebagai manusia normal dia merasa sedih dan getar menghadapi salib yang sangat mengerikan. Lalu apa yang dia temukan? Dia bergumul dalam doa. Jadi apapun situasi sulit dalam hidup Anda, pelajaran di Taman Getsemani, mari kita bergumul dalam doa. Bergumul dalam doa itu begini. Yesus di sini ini satu pokok doa 3 kali didoakan. Kan pokok doanya satu saja, ya Bapakku kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Dia lihat murid-murid itu, kenapa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam dengan saya kan? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus maju sedikit itu sudah berdoa lagi dengan doa yang kedua. Sama pokok doanya, ya Bapakku kalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Dilihat oh ngandus mengantuk sekali, sudah tidur sudah. Kamu tidur sudah, tapi ingat sudah waktunya dan saatnya. Yesus maju lagi 3 kali, sama pokok doanya. Ya Bapakku kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Satu pokok doa 3 kali didoakan. Kita 3 pokok doa 1 kali didoakan. Mana bergumulnya? Jadi bergumul itu di 3 kalinya ini, di kontinunya itu, di terus menerusnya itu, walaupun hanya dengan 1 pokok doa saja. Saya tidak tahu di jemaat ini ada doa pergumulan enggak? Seringkali di jemaat-jemaat ada, kami seminggu sekali kalau tidak salah ada doa pergumulan. Semua majelis pelayan lain kali begini, rayon ini tugasnya, rayon ini semua bergumul dalam doa. Jadi kita belajar metode Yesus dalam bergumul dalam doa. Tidak perlu banyak pokok doa. Yesus itu hanya 1 pokok doa saja, 3 kali didoakan. Jadi bisa saja 5 pokok doa, tapi 5 pokok doa ini 3 kali didoakan. Tidak perlu ganti pokok doa. Yesus itu begitu, kita ini beda. Tidak ikut contoh Yesus. Itu yang namanya bergumul. Kalau Anda hanya 1 kali berdoa saja dengan banyaknya pokok doa itu, nah itu namanya tidak bergumul. Itu sama dengan berdoa. Berdoa biasa saja. Tapi Yesus ini bergumul dan saya percaya dia bergumul dalam doa yang akhirnya membawa dia kepada kemenangan di Bukit Golgota ini. Kenapa bergumul dalam doa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi seringkali kita perlu bergumul dalam doa. Menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit perlu bergumul dalam doa. Ibu-ibu menghadapi suami yang telah berubah-ubah, 7 turunan telah pernah berubah-ubah, bergumullah dalam doa, nanti Tuhan yang ubah dia. Kita orang tua seringkali sudah kewalahan mendidik anak-anak di zaman modern ini. Dong lebih senang dengan HP saja, sibuk dengan HP, makanya semua anak-anak sekarang matanya pada minus semua. Tuh orang tua zaman-zaman dulu sudah tua tidak pernah minus. Anak-anak zaman sekarang ini masih TK SD pada minus semua. Karena dia teman sahabat karibnya itu dengan HP. Kita sudah kesulitan seringkali mendidik anak-anak kita. Mari kita bergumul dalam doa. Karena saya percaya itulah solusi yang baik, solusi yang tepat, solusi yang bijak dalam mengatasi berbagai kesedihan kita seperti yang dialami oleh Yesus. Dia bergumul
dalam doa. Ini pelajaran penting di Taman Getsemani yang kita harus buat dan lakukan. Di jemaat ini dia perlu bergumul dalam doa. Mengubah orang itu tidak bisa dengan kefasihan berbicara, tidak bisa dengan kehebatan kita berkata-kata dengan nasihat-nasihat. Kita perlu ada suatu kekuatan secara supranatural. Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk menginsafkan orang, menyadarkan orang, supaya orang itu sadar. Makanya bergumul dalam doa itu penting. Kunci semua itu untuk bergumul dalam doa. Jangan terlalu rapat. Banyak rapat itu yang bikin tumpah ke lain. Jadi harus lebih banyak berdoa supaya umat ini hidupnya baik begitu. Lain kali sudah 7 turunan, mabuk, jalan terus. Jadi apa ini? Kristen apa model begini? Sudah dianggap, itu hal biasa saja, Pak. Itu bukan hal yang biasa. Itu luar binasa. Miras ini cara iblis yang paling ampuh merusak dan menghancurkan generasi di tanah Papua. Menghancurkan keluarga Kristen paling bagus itu dengan miras. Iblis tahu itu. Nah karena itu ya mari di minggu sengsara Kristus ini kita mulai introspeksi dirilah. Kita assessment diri kita, nilai diri, cara-cara hidup yang tidak baik, tidak benar, ya harusnya direvolusi begitu. Harus ditransformasi, diperbaiki. Supaya pengorbanan Kristus yang mati untuk menebus dosa kita itu, kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan ini. Ujian Rayon berapa saat? 1. Kami tidak akan mau menyia-nyiakan pengorbanan Kristus itu. Harusnya begitu. Tapi kalau mau jalan terus, sama dengan menyia-nyiakan. Mayari sana, mayari sini, jalan terus. Anda sedang menyia-nyiakan arti pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu mari di minggu-minggu Adventus ini kita mulai belajar. Kita arahkan seluruh hidup kita, konsentrasi kita mulai minggu-minggu ini di Taman Getsemani sampai akhirnya klimaks puncak dari karya penyelamatan Allah ketika dia mati di Bukit Golgota. Kita renungkan itu secara dalam dengan harapan itu membawa kesadaran pada diri kita dan akhirnya kita bertransformasi supaya hidup yang betul dipinggirkan, disingkirkan. Bapak-bapak di sini yang hanya pukul-pukul istri. Siapa buat aturan itu? Istri itu diciptakan bukan untuk dipukul, ditendang. Mentang-mentang kok pemain bola kah, pemain tinju kah? Aturan dari mana? Ajaran mana yang ajar itu? Dan kali anak-anak kita ada gejolak emosional. Bagaimana dia tidak emosional, terganggu? Kalau dia lihat mamanya dimaki terus, dipukul, dihina, ya terganggu pertumbuhan psikologisnya. Kalau dia terganggu pertumbuhannya, ini yang membawa kepada kelakuannya jadi abnormal. Kelakuannya abnormal karena pertumbuhannya tidak sehat. Karena melihat bapak mamanya begitu-begitu terus, tidak ada perubahan. Macam ini bukan keluarga Kristen kan? Kan saya pikir bukan begitu keluarga Kristen. Rancangan nilai terhadap keluarga Kristen adalah bagaimana keluarga Kristen jadi miniatur surga, jadi representatif surga, supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga hanya ada sukacita. Sukacita itu juga yang harus kita ciptakan dalam keluarga kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga hanya ada kebenaran. Kebenaran itu juga yang harus kita ciptakan dalam keluarga kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga hanya ada sukacita. Seperti itu juga sukacita yang harus kita ciptakan dalam keluarga kita, sehingga keluarga Kristen jadi representatif surga, miniatur surga. Supaya anak tidak cari surga di miras. Anak-anak tidak cari surga dalam pergaulan-pergaulan bebas, karena mereka menikmati surga dalam rumah tangga mereka. Tapi kalau dalam rumah tangga ada neraka, wajarlah mereka cari surga di tempat yang lain. Jadi mari kita kembali ke keluarga. Kita urus keluarga, kita bangun keluarga yang baik, yang representatif surga, yang jadi miniatur surga. Atau lebih keren, mari kita bangun Taman Eden,
dalam rumah tangga kita. Jangan nyentuh kerja keras cari uang, banting tulang siang malam dari malam jadi siang hanya cari uang. Padahal atmosfer dalam rumah tangga tidak menyenangkan, tidak ada sukacita. Mari kita banting tulang cari uang, cari sesuap nasi, tapi kita juga banting tulang bangun atmosfer surga dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita jadi presentatif surga. Untuk itu perlu ada bergumul dalam doa. Itu tidak turun dari langit. Perlu suami istri bergumul dalam doa. Dan saya percaya kita akan melihat atmosfer surga itu dalam rumah tangga kita. Yang kedua, pelajaran penting di Taman Getsemani. Dalam setiap doa Yesus selalu diakhiri dengan satu kalimat. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah ini jauh daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Yesus selalu berkata, aduh kalau bisa sih saya jangan mengalami via dolorosa. Kalau bisa sih kehendak saya, kalau bisa jangan disalib sih secara manusia. Tapi Yesus berkata, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini yang namanya submission kepada kehendak Tuhan. Ini yang namanya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini yang namanya ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa lain kali salib dalam diri kita itu kehendak Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup kita, itu kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Karena lain kali Tuhan mengizinkan berbagai problema dalam hidup kita untuk apa? Ujian iman. Karena iman kekristenan itu harus di-upgrade. Kalau anak SD lulus dari SD ke SMP kan dia harus ikut ujian dan harus lulus ujian. Tuhan mau meningkatkan iman kita, mengupgrade iman kita, makanya perlu ada ujian, namanya ujian iman. Kata yang dipakai di sini adalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu dia selalu mengizinkan banyak hal, dan itu ujian itu tidak menyenangkan. Apakah itu sakitkah? Apakah itu suasana yang tidak menyenangkankah? Coba kita belajar dari Ayub. Firman Allah mendahului ayat kitab Ayub dengan satu kalimat bahwa Ayub adalah orang yang paling saleh pada zamannya. Paling saleh. Tapi Anda mengalami melihat bagaimana luar biasanya penderitaan Ayub sebagai ujian iman. Tapi setelah dia lolos dalam ujian iman, Anda lihat akhir dari kitab Ayub, akhir kehidupan Ayub, Tuhan memulihkan dia, mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Itu ujian iman. Ujian iman itu selalu dengan sengsara. Kalau kita bertahan dalam ujian iman, maka kita akan mendapatkan apa yang namanya nikmat. Sengsara membawa nikmat. Tuhan tahu bahwa sengsara itu tidak menyenangkan. Karena itu ada nikmat yang dia siapkan di balik sengsara itu sebagai balans atas kesengsaraan, kesulitan yang kita alami. Maka dia menyediakan nikmat bagi saudara dan saya. Tapi dengan syarat Anda harus menang dalam ujian iman. Menang dalam ujian iman itu bagaimana? Kalau Anda menghadapi pergumulan, Anda biasa-biasa saja. Nah, ini biasa. Itu namanya menang. Tapi Anda mengalami kesulitan langsung nau-nau alias lau-lau, terhadap semangat hidup, terhadap gairah hidup, sumpah malas sembahyang, itu namanya Anda kalah, jatuh dalam pencobaan. Tuhan maukan kita harus menang dalam ujian iman, dalam segala apapun. Karena dengan ujian iman itulah yang bisa mengupgrade iman kita supaya bisa naik terus. Karena kalau iman kita sudah pada sampai iman yang teguh, iman yang kokoh, maka kita akan seperti Petrus di akhir hidup Petrus. Ketika dalam perjalanan, nanti kita minggu yang lalu, ketika dalam perjalanan karena ada penganiayaan di Yerusalem, dia melarikan diri. Petrus ini akhir hidup Petrus. Dia melarikan diri. Pada waktu pelarian, tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepada Petrus dan minta Petrus harus kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan akhirnya dia ditangkap. Ketika ditangkap, Petrus dikatakan, Petrus mau pilih mati atau hidup? Kalau mau pilih hidup, kamu harus menyangkal iman kepada Yesus.
kamu mati. Petrus tidak bergeming, tidak. Saya pernah menyangkalinya, tapi hari ini saya tidak akan menyangkalinya. Algojo bertanya lagi, Petrus, saya masih di kesempatan. Apakah kamu mau pilih hidup atau mati? Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu pergi dan kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kamu akan disalib seperti Tuhan. Petrus tetap bertahan, saya tidak akan menyangkalnya. Dan akhirnya Petrus mau disalib. Ketika dia mau disalib, Petrus, Algojo bertanya, Petrus, apa permintaan? Satu permintaan, saya tidak mau disalib seperti Tuhan. Dan akhirnya dia minta, dia disalib terbalik, kaki di kepala, kaki di bawah, kepala di bawah dan kaki di atas. Itu Petrus. Dalam posisi ketika dia tersalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, Algojo masih bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mau menyangkal Yesus atau tidak? Petrus berkata, tidak. Sekali-kali saya tidak akan pernah menyangkalinya. Dan akhir singkat cerita, Algojo mengambil pedang dan menebas kepala Petrus, dan kepalanya jatuh di bekas ludah Algojo. Itulah akhir hidup Petrus yang pernah menyangkal Yesus, tetapi akhirnya dia finishing well, mengakhiri hidup dengan baik, setia sampai akhirnya. Karena apa? Imannya sudah teguh kokoh, tidak akan pernah goyah oleh apapun dan oleh siapapun dalam situasi dan bagaimanapun. Tuhan mau iman kita terus naik, karena ada waktu kita akan mengalami ujian iman. Mungkin kita di konteks Indonesia Timur, kita ada di Papua, kita ada dalam situasi aman nyaman, oke saja. Tapi ada masa-masa bisa berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan niat rindu kita, bisa suatu waktu bisa berubah. Nah, karena itu keteguhan iman sangat dibutuhkan dalam hidup kita, apalagi yang masih muda-muda ini. Zaman sekarang mungkin saja bisa Anda berkata, saya akan ikut Yesus, mengiring Yesus, saya akan tetap pegang salib. Tapi bisa jadi suatu waktu berubah. Saat usia sudah semakin tua, macam terada jodoh-jodoh lah, tiba-tiba ada orang datang, parlente lagi, datang apel lagi dengan mobil Fortuner warna putih. Mamanya bilang, ada apa-apa sudah kau ikut dia, toh semua agama sama saja. Itu bahasa klisenya seperti itu. Karena itu dibutuhkan keteguhan iman. Iman yang teguh, yang kokoh, yang tak akan pernah tergoyahkan dalam hal apapun juga. Nah, untuk bisa sampai ke sana perlu ada proses. Lain kali Tuhan harus mengizinkan banyak hal dalam ini supaya iman kita semakin teguh, kokoh, kuat. Karena itu mari kita berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Kalau Tuhan mau saya harus begini, ya saya siap saja. Saya sabar, teguh menghadapi semuanya ini. Jadi ketaatan kita kepada kehendak Tuhan itu penting. Jangan memberontak, jangan lari dari kehendak Tuhan, karena itu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Inilah dua pelajaran penting di Taman Getsemani yang harus kita bawa di minggu sengsara ini, mempersiapkan kita, menggiring kita sampai kepada klimaks di minggu sengsara. Kita memperhatikan kematiannya, sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus, tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun juga. Allah punya firman ini, berkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin.